Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk poin yang pertama, kedudukan. Kedudukan merupakan posisi atau tempat suatu hal. Dalam materi ini berarti adalah Undang-Undang Dasar. Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar bagi negara Republik Indonesia adalah sebagai sumber hukum tertinggi. Kedudukan Undang-Undang Dasar 45 dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kedudukannya sebagai norma atau peraturan, yaitu yang pertama, jika sebagai norma adalah bersifat mengikat terhadap pemerintah, karena Undang-Undang Dasar ini dibuat oleh pemerintah, kemudian suatu negara pun diatur oleh pemerintah. Nah, selanjutnya kita beralih ke fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, UUD ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat kontrol. Maksudnya alat kontrol di sini adalah setiap norma atau peraturan-peraturan di Undang-Undang Dasar itu kan berjenjang ya teman-teman, memiliki peraturan-peraturan. Nah, di mana jenjang dari peraturan-peraturan tersebut itu harus saling sesuai antara satu pasal atau satu ayat dengan ayat yang lainnya. Di mana ayat tertinggi atau pasal tertinggi mencakup keseluruhan dari pasal-pasal terendah, dan pasal yang terendah bersumber dari pasal atau ayat yang tertinggi. Nah, jadi fungsi kontrol di sini adalah untuk melihat kesesuaian atau tidak. Kemudian selain sebagai alat kontrol, fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar merupakan program yang dibuat dan memuat segala hal yang dianggap menjadi asas fundamental. Undang-Undang Dasar mengandung artian yang pertama, ketentuan mengenai organisasi negara dan pemerintahannya. Yang kedua, batas tugas dan kekuasaan negara dan aparatur pemerintah. Kemudian yang ketiga, hubungan antara aparat pemerintah terhadap warga negaranya atau sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah mencakup mengenai kewajiban dan hak dari setiap warga negara. Undang-Undang Dasar itu sangat penting ya teman-teman bagi suatu negara, karena Undang-Undang Dasar ini merupakan simbol dari suatu negara, simbol dari suatu negara yang sudah merdeka. Kemudian yang kedua adalah mengapa dibilang sangat penting, karena merupakan lambang kesetiaan terhadap negaranya. Serta yang ketiga adalah lambang perlawanan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Baik teman-teman, materi hari ini mengenai kedudukan dan fungsi dari undang-undang Ustazah rasa sudah cukup. Semoga materi yang Ustazah berikan bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.